Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di AB Farm Godian Sleman, Yogyakarta. Silakan klik Ternak Suha Channel, silakan subscribe, tambahkan kolom komentar, kita baca bersama dan bunyikan tanda lonceng. Oke, hari ini hari Senin tanggal 15 Januari 2023 pukul 9 pagi. Belum mandi. Suhu di 29,6 derajat Celcius. Kita update, kita akan bahas soal apa sih penyebab kita ya selaku peternak itu harus pinter-pinter ngatur pakan biar kita tidak rugi terlalu banyak. Lalu apa sih pengaruh stresnya bebek terhadap produksi? Apa sih faktor-faktornya? Kemarin beberapa hari yang lalu saya terus menyortir karena harga pakan mungkin sudah dengar terus naik setelah tanggal 2 kemarin naik. Saya masih menggunakan Malindo 9905 SP. Di sini ya saya beli 418 dan dapat informasi kalau ke depan semua pakan saya kurang tahu pabrik mana aja yang akan naik, tapi kecenderungannya akan naik karena semua ketergantungan pada impor. Nah inilah ya, kita selaku peternak harus pinter-pinter mengatur manajemen pakan. Kita pilih jangan terlalu fanatik. Sekali lagi saya tidak di endorse oleh pabrik manapun, jadi sewaktu-waktu nanti ada bayah baru saya menggunakan pakan baru, kita lihat progres perkembangannya. Jadi saya tidak tergantung sama salah satu pabrik. Itu kita selaku peternak harus bisa menyiasati. Inilah pinter-pinternya biar kita keuntungannya dan tidak terlalu merugi terus. Kita update A1 per koloni ya, nanti berapa persen, ada tinggal berapa bebek saya, nanti saya sampaikan. A1 kondisi terakhir tanggal 15 itu ada 24 ekor. Tadi pagi bertelur 23 butir, tinggal satu ya agak bertelur, atau 95,83%. Kita cek nanti ya persentasenya ya. Lalu di A2 ada 34. Nanti saya sampaikan screenshotnya ya. Bertelur 30 butir atau 88,23 butir. A30, A40 karena sudah saya sortir, jadi total A1 sampai 4 ini bebek 7 bulan karena masuk tanggal 15 Juni, sekarang 15 Januari sudah 7 bulan persis. Itu tinggal kurang lebih 60 ekor. Lalu A5 sudah saya sortir juga, tinggal 21 ekor, bertelur 16 butir atau 76,19, karena waktu saya sortir ada yang melompat. Sudah saya biarin, nanti kita sortir lagi. Saya pilihin sendiri, cara sortirnya ada di video saya sebelumnya. A6 itu 18 ekor, bertelur pagi tadi 16 butir. Berarti selama saya nyortir ini udah lempeng lah, udah sesuai jalurnya. Kepuasan sendiri, belajar sendiri. Kita harus bisa cara nyortir bebek yang sudah tidak produktif. Atau A6 ini di 88,89%, 88,9, hampir 89%. 2 ekor yang tidak bertelur. Kemarin sempat di 17. Lalu A7 belum saya sortir, dari 49 ekor, bertelur 32 butir pagi tadi, atau 65,3. Jadi A5 sampai A7 itu bebek 5 bulan 12 hari. Masih 108 ekor dari 150 waktu itu. Bebek 5 bulan. A8 50 ekor bertelur 28 butir atau hampir 50-an%. Lalu A9 48 ekor bertelur 23, 47,96%. A10 bebek 50
bertelur 36 atau 72%. Bebek masuk tanggal 9 Agustus atau 5 bulan 6 hari. Total belum saya sortir juga masih 147. Ada kematian kurang lebih 2 ekor karena yang A8 itu cuma 49 waktu itu masuk. Oke, dari ini saya selalu memantau dari catatan saya rutin produksi telurnya bagaimana naik turunnya. Nah, inilah kita bisa lihat bebek atau koloni umur berapa di kandang saya yang tidak produktif. Makanya umur kita lihat, lalu tingkat produksinya bagaimana. Inilah cara saya menyortir. Kalau turun terus 60% tiap koloninya atau 50 ini segera saya akhir karena saya memikirkan untuk biaya pakannya juga terlalu tinggi karena ke depan informasinya pakan akan naik. Inilah kenapa kok saya menyortir lebih awal. Bebek baru ada yang 5 bulan 12 hari sudah saya sortir, sudah saya akhir. Inilah itu teman-teman. Tidak usah stres, kita harus pintar-pintar mengatur pakan. Kita hitung HPP-nya ada di titik berapa, kita itu ibaratnya bu HPP pakan di berapa butir untuk beli pakan. Kalau di rata-rata di 70% ke bawah, nah ini kita udah mikir, makanya kita pintar-pintar lah. Keberhasilan seorang peternak itu ya itu diukur dari kita pintar-pintar ngatur pakan yang kita gunakan baik pakan nyampur maupun pakan pabrikan maupun pakan home industri. Kalau menggunakan pakan campur, konsekuensinya bahan baku yang tidak selalu rutin berubah-ubah, misalnya bekatul, dapat yang halus, dapat yang kasar, ada yang lama, dapat yang baru, begitu yang menggunakan nasi aking, ada yang bersih, putih, bagus, ada yang dapat yang kotor, berminyak, dan sebagainya. Diperhatikan pencernaannya. Kalau yang home industry, dilihat dulu, dan pabrikan ya, dilihat bagaimana produksi peternak yang telah menggunakan pakan pabrikan dan home industry. Baik dari sisi harga, produksinya bagaimana, berapa lama, dan efeknya terhadap bebek bisa bertahan berapa lama, lalu di saat cuaca ekstrim, ketahanan bebek bagaimana. Ini perlu kita tanya ke peternak-peternak yang sudah menggunakan baik pakan pabrikan maupun home industry. Di samping harga sangat berpengaruh di sini karena menentukan keuntungan juga. Kita pakai pakan home industry A, kita pakai pakan pabrikan A misalnya, efeknya seperti ini, harganya sekian, HPP-nya sekian, ada untungnya berapa, ada sisa berapa, atau melar tombok terus. Makanya jangan terlalu fanatik sama pakan suatu pakan. Kita nggak tahu ke depan bayah baru kita mau menggunakan pakan apa, mau saya gunakan merek lain, pabrik lain, atau pakai home industry saya juga belum tahu, atau bahkan nyampur sendiri saya juga belum tahu. Kita masih nimbang-nimbang, kita nunggu informasi kenaikan dari beberapa pabrik. Itu ya teman-teman. Lalu manajemen bebek, nah ini hubungannya dengan pakan, karena kalau udah nggak produktif di 60% misalnya, keuntungannya sekian untuk beli dapat jual telur sekian ratus ribu misalnya, untuk beli pakan sekian, sisanya berapa. Nah ini kalkulasi inilah yang perlu kita perhatikan karena berpengaruh pada penghasilan. Jangan sampai tombok. Keberhasilan seorang peternak itu memutar sirkulasi dari sisi pakan, bebek, nyortir yang sudah tidak produktif, inilah yang perlu diperhatikan. Nah, apa sih yang menyebabkan bebek itu stres? Mungkin sudah tahu ya teman-teman, saya hanya mengulang aja karena di konten-konten saya sebelumnya sebenarnya sudah ada. Yang pertama itu biasanya gonta-ganti pakan. Dari pakan, yaitu yang bahan nyampur ya, yang nyampur itu dari bahannya gonta-ganti seperti itu sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana kalau misalnya pabrik A ganti ke pabrik B, karena ini dirasa mahal nyari yang pakan pabrikan tapi yang yang lebih murah, tapi pakan pabrik. Caranya bertahap, dilihat misalnya 7 kilo, dikurangi aja 1 kilo,
pakan baru masuk, dicampur aja lah, nggak apa-apa, dicampur bertahap, lalu dilihat perkembangannya 2 hari 3 hari, kalau tidak ada perubahan masuk lagi 1 kilo, berarti kan 2 kilo, hari ketiga misalnya 2 kilo, nanti pakan baru masuk sekian kilo, 2 kilo 2 kilo, dilihat lagi, nanti bertahap kalau mau proses pergantian. Kalau mau di mix atau bagaimana caranya lah, nanti sambil yang jelas dilihat kondisi bebeknya, perkembangan telurnya, grade telurnya bagaimana, lalu daya tahan bebeknya bagaimana, itu perlu kita pantau terus. Peralihan cara bertahap. Dari pakan nyampur ke pakan pabrikan atau ke home industry juga dilihat seperti itu. Kita pantau perkembangan. Dicoba aja 1 koloni. Penyebab stres lainnya itu adalah binatang masuk, karena kemarin ada tikus wirok yang masuk ke tempat saya. Kemarin itu sudah saya kondisikan, inilah sering bikin bebek stres. Jangan ditinggal telur yang udah retak itu di dalam kandang, karena saya selalu menemukan kalau lupa saya bawa pulang yang retak itu pasti paginya udah habis. Ternyata ada tikus yang masuk, padahal udah rapat, nggak tahu lewat dari atas atau bagaimana. Binatang menyebabkan stres, atau biawak, kucing, nah ini menyebabkan stres. Faktor lain yang kemarin kita alami adalah di cuaca ekstrim, iklim yang ekstrim, misalnya panas banget. Banyak dikeluhkan beberapa peternak menyebabkan stres bebek lalu produksinya turun. Saya alami di bulan November kelihatan banget, karena di Oktober saya masih 80% ke atas, lalu November sudah saya kondisikan pakai vitamin yang dosis tinggi, lalu pakai sayur-sayuran, pakai batang pisang, gedebok pisang ya. Saya kasih untuk meredam panas di siang hari, tapi produksinya masih di 70 sampai 75. Turunnya itu di Desember. Ini efeknya dari, jadi kalau stres itu tidak langsung seketika turun, tapi bertahap turun terus. Makanya dicatat. Itu karena apalagi di peralihan musim ini bebek juga perlu adaptasi. Stres. Bebek yang baru 4 bulan ini pun kemarin cepat ngalami goncangan ya, stres ya, karena makanya produksinya turun. Lalu kondisi kandang sangat berpengaruh. Amoniak naik, kandangnya itu lembab, becek, air hujan masuk. Contohnya di A6, A6 kemarin bocor di sini, masuk sama yang di sana. Di sana itu masuk, produksinya langsung ngedrop. Ini bebek waktu itu masih di 50 ekor, langsung turun ke 26 butir. Alhamdulillah sudah saya kondisikan, makanya saya menunggu hujan lagi ini. Sekarang hujan belum hujan lagi. Saya tunggu, sudah saya perbaiki, semoga tidak masuk lagi dan bebek tidak stres. Walaupun di A6 tinggal 18 ekor, tapi saya mengharapkan ada hujan yang bisa mengetes bebek kandang saya. Karena amoniak tinggi, kandang becek, bebek juga tidak nyaman, menyebabkan stres, produksinya yang jelas turun. Lalu lingkungan kita terlalu ramai, bebek tidak nyaman untuk membentuk uritan. Uritan itu yang calon telur di dalam bebek. Ini terganggu, sering naik turun, bebeknya itu sering kaget. Terus menerus ya, ini bebek mengakibatkan stres karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi bebek. Lalu cara nyortir, nah ini kemarin sudah saya kasih contoh di video saya sebelumnya ya. Cara nyortir, misalnya saya masuk ke kandang, saya kejar, saya ambil, nah ini stres. Makanya saya menggunakan alat geribik namanya, kita kelompokkan, caranya di video saya sebelumnya ya. Saya kelompokkan, saya masukin ke yang kotak yang lebih kecil, tinggal saya nyortir. Mengurangi stres, karena kalau kita kejar-kejar di dalam kotak, ini bebek stres. Lalu yang tidak kalah penting yaitu faktor manusianya. Faktor manusia. Ada orang baru masuk ke kandang, kalau di pinggir sini aja sih, sampai sini ya. Ini sih nggak apa-apa, stresnya sedikit. Tapi kalau orang baru masuk ke koloni, masuk ke kotak, nah ini sangat bahaya. Biasanya saya sendiri yang ngambil telur, ngasih pakan, ganti minum. Lalu tiba-tiba ada orang masuk ikut ngambil telur, ngambil pakan, ganti pakan, atau ada yang main
tiba-tiba masuk, wah ini sangat berbahaya, bebek stres. Apalagi peternaknya juga ikutan pusing, pusing 7 keliling, bisa harga pakan naik, lalu urusan di rumah belum selesai, belum kelar-kelar, kebawa ke kandang. Bebek juga peka terhadap peternaknya. Makanya hindari stres pada peternaknya, karena sangat berpengaruh pada bebeknya. Itu teman-teman, sekarang masih panas, nyaman, makanya ini saya sudah menunggu beb kandang terkondisi, selalu saya kondisikan terus. Insya Allah minggu-minggu ini segera terisi kandang saya. Kondisi kurang lebih bebek saya ada, nanti saya tampilkan ya, saya malah lupa totalnya. Jadi kurang lebih di 300-an atau berapa, nanti kita tampilkan ya, saya lupa. Gitu teman-teman, kita selaku peternak hanya kita yang tahu kondisi bebek, kondisi pakan yang kita gunakan, mau kita pakai pakan apapun yang semua kembali ke peternaknya, karena mau nyari untung atau kita akan merugi terus, semua kembali ke peternaknya. Selalu evaluasi, selalu kita amati, selalu fokus pada usaha kita, semoga ke depan kita lebih baik lagi. Terima kasih, saya Agung dari AB Farm Kudan Sleman, Yogyakarta. Tambahkan kolom komentar, kita belajar bersama. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.